Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Baik, pada kali ini pembahasan materi kita adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Inilah sebabnya mengapa tumbuhan dapat dikatakan benda hidup atau makhluk hidup. Hal ini dikarenakan tumbuhan bisa berkembang biak. Salah satu contoh dari perkembang biakan tumbuhan seperti rizoma, stek, penyerbukan, dan lain-lain. Nama kingdom dari tumbuhan adalah plantae. Sudah jelas ya, bahasa Inggris dari tumbuhan adalah plant, sehingga nama kingdomnya adalah plantae. Ini adalah cara cepat untuk menghafal nama kingdom dari tumbuhan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kelompok kedua pterodopita atau tumbuhan paku. Kelompok ketiga bryopita atau tumbuhan lumut. Spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki kasta tertinggi di dunia tumbuhan karena memiliki organ yang lengkap seperti bunga, batang, daun sejati maupun akar serta memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem yang kompleks. Spermatopita dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama adalah Angiospermae, kedua adalah Gymnospermae. Angiospermae berarti ada kata A, yang dimana A itu adalah tidak, sehingga Angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak terbuka alias tertutup. Mengapa dikatakan tertutup? Karena bijinya berada di dalam atau bijinya dilindungi oleh daging buah. Seperti contoh ada anggur, alpukat, durian, rambutan, dan lainnya. Jika kita perhatikan buah alpukat, biji dari buah tersebut berada di dalam daging buah alpukat. Hal ini menandakan bahwa kita tidak bisa melihat secara langsung biji pada tanaman Angiospermae kecuali buah tersebut harus dibelah dulu. Ciri selanjutnya, Angiospermae memiliki akar serabut dan tunggang. Lalu, bagaimanakah perkembangbiakan dari tumbuhan Angiospermae? Ya, tumbuhan ini berkembang biak dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah vegetatif dan cara kedua adalah generatif. Vegetatif atau dikenal dengan istilah aseksual, artinya tidak ada pembuahan atau fertilisasi. Vegetatif pada tumbuhan Angiospermae dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami berarti alam, yang mana artinya adalah perkembangbiakan tanpa campur tangan dari manusia. Contoh dari vegetatif alami pada Angiospermae adalah 1. Rizoma, merupakan batang yang berada di dalam tanah dan batang tersebut terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah akan muncul tunas baru. Contoh dari tanaman ini adalah kunyit. 2. Stolon, merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi. 3. Umbi lapis, merupakan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging seperti pada bawang merah. 4. Umbi batang, merupakan penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan seperti kentang ataupun umbi jalar. Jika kalian lihat pada umbi jalar, awalnya ukuran batangnya sangat kecil di dalam tanah, tetapi lama-kelamaan akan bertumbuh besar dan jadilah umbi jalar. Hal ini sama juga dengan kentang. Vegetatif buatan, yaitu proses perkembangbiakan yang dibantu oleh tangan manusia. Contoh dari vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae adalah cangkok, merunduk, dan stek. Perkembangbiakan yang kedua adalah generatif. Namanya saja sudah gen, artinya perkembangbiakan yang melibatkan sel sperma dan sel telur untuk menghasilkan tanaman baru. Namun, di manakah letak sel kelamin betina dan jantan pada tumbuhan Angiospermae? Angiospermae umumnya memiliki bunga.
Jadi, alat perkembangbiakan pada Angiospermae adalah bunga. Perhatikanlah struktur bunga di bawah ini. Bagian betina dari bunga disebut putik yang ada pada nomor 1, yang mana terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Bagian bunga nomor 6 adalah kelopak bunga, dan nomor 7 adalah tangkai bunga. Sedangkan pada jantan terdapat pada nomor 8 yang disebut benang sari, yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Sedangkan serbuk-serbuk sari terdapat di dalam kepala sari. Bagian bunga yang berwarna dan menarik disebut mahkota bunga. Nah, anak-anak sekalian sudah tahu ya mana yang jantan dan betina. Sama halnya dengan manusia, sel sperma memiliki jumlah yang sangat banyak. Begitu pula dengan bunga. Benang sari yang disebut kelamin jantan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan putik yang hanya berjumlah 1 di tiap bunganya. Lalu, bagaimanakah proses perkembangbiakannya? Proses perkembangbiakan secara generatif pada Angiospermae yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ingat ya, serbuk sari berada di dalam kepala putik. Kalian bisa melihat video di YouTube bagaimana proses nempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan tidak hanya dapat dilakukan oleh lebah seperti yang biasa kita lihat pada bunga. Maka dari itu penyerbukan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, anemogami. Penyerbukan dibantu oleh angin. 2. Entomogami. Penyerbukan dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu maupun lebah. 3. Ornitogami. Penyerbukan dibantu oleh burung. 4. Chiropterogami. Dibantu oleh kelelawar. 5. Antropogami. Antro artinya manusia, sehingga antropogami adalah penyerbukan dibantu manusia. Setelah tahap penyerbukan terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan dan membentuk zigot, dan zigot berkembang menjadi individu baru. Anak-anak sekalian, proses perkembangbiakan secara generatif terdiri dari penyerbukan atau polinasi, kedua adalah pembuahan atau fertilisasi, ketiga adalah penyebaran biji. Anak-anak sekalian, pernahkah Anda menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Ya, ini dikarenakan penyebaran biji. Penyebaran biji dapat terjadi karena anemokori atau karena ada angin. Kedua, hidrokori karena bantuan air. Ketiga, zookori karena bantuan hewan. Dan keempat, antropokori karena manusia. Terakhir, proses perkembangbiakan secara generatif pada Angiospermae adalah perkecambahan. Mengapa biji jagung yang dijual tidak langsung tumbuh menjadi tumbuhan baru secara langsung? Ya, hal ini dikarenakan biji mengalami dormansi. Dormansi adalah masa peristirahatan biji. Namun, ketika biji sudah mulai ditanam, maka tahap dormansi berakhir. Artinya biji tersebut siap untuk tumbuh. Sehingga pada Angiospermae terdapat 4 perkembangbiakan secara generatif, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah Gymnospermae. Seperti pada video di awal sudah saya sebutkan bahwa Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji, di mana Spermatophyta dibedakan menjadi 2, yaitu Angiospermae atau biji tertutup dan Gymnospermae atau biji terbuka. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae adalah 1. Biji terbuka. Artinya kita bisa melihat secara langsung biji pada tumbuhan Gymnospermae. Dengan kata lain, bahwa biji pada Gymnospermae tidak dilindungi oleh daging buah karena bijinya berada di luar. Contohnya pohon melinjo, pinus, cemara, dan lain sebagainya. Ciri selanjutnya adalah Gymnospermae hanya memiliki akar tunggang. Tunggang ya, bukan tunggal. Awas kejebak dalam soal.
Lalu untuk bentuk daunnya umumnya berbentuk jarum, seperti kita lihat daun pada pohon pinus ataupun cemara. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga sejati, berbeda dengan Angiospermae yang memiliki bunga sejati untuk perkembangbiakannya secara generatif. Lalu, bagaimanakah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan Gymnospermae? Ya, Gymnospermae atau biji terbuka melakukan perkembangbiakannya dengan menggunakan strobilus atau runjung. Ini adalah gambar dari strobilus atau runjung. Dan berikut ini adalah gambar dari strobilus jantan dan betina. Kalau kita lihat ada perbedaan kedua strobilus ini. Ini adalah strobilus jantan, sedangkan yang ini adalah strobilus betina. Berdasarkan ukuran, strobilus betina lebih besar daripada strobilus jantan. Strobilus jantan memiliki bentuk yang silindris, ya hampir sama ya bentuknya dengan kelamin pria. Sedangkan strobilus betina memiliki bentuk silindris juga, tetapi agak bulat pada bagian bawahnya. Jika kita lihat lebih jelas lagi, strobilus betina seperti sisik. Ini adalah sisiknya. Setiap sisik terdapat dua bakal biji, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan strobilus jantan tidak ada sisik seperti strobilus betina. Dan bila dilihat lebih dekat, ini adalah mikrosporangia. Di dalam sporangia ini, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis. Ingat ya, ini pada sistem reproduksi, di mana reproduksi pembelahannya adalah meiosis, sedangkan pada tubuh adalah mitosis. Oke, lanjut. Setelah pembelahan meiosis terjadi, akan menghasilkan mikrospora. Beda ya, yang di awalnya mikrosporangia, nah sekarang berubah mikrospora. Selanjutnya, mikrospora ini akan membentuk serbuk sari. Jadi serbuk sari ini berada di dalam mikrosporangia. Ketika mikrosporangia pecah, maka serbuk-serbuk sari akan keluar. Apabila serbuk sari mengenai lubang bakal biji, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, bakal biji ini berada di dalam sisik-sisik ini. Jadi setiap sisik ini terdapat dua bakal biji, yaitu satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Oh iya, yang sisik ini namanya adalah makrosporofil. Nah, proses penyerbukannya dibantu oleh angin saja. Dan serbuk sari pada strobilus jantan, khususnya pada tumbuhan pinus, serbuk sarinya memiliki sayap sehingga untuk memudahkan proses penyerbukan. Sekian dan terima kasih.